Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Special Report CNBC Indonesia berbicara berkaitan dengan kinerja APBD DKI Jakarta periode Oktober 2025. Masih bersama saya Dina Gurning dan masih bersama dengan narasumber kami yaitu Bapak Justinus Prastowo selaku Wakil Koordinator Staf Sus Gubernur DKI Jakarta. Kita lanjutkan Mas Pras dialognya. Kalau kita bicara berkaitan dengan DKI Jakarta, realisasi APBD dan lain sebagainya, kita sudah bisa menyaksikan di konversi tadi. Tapi saya ingin bertanya berkaitan dengan proyek multi-years yang sedang berjalan dan juga program prioritas yang pada saat ini sedang menjadi fokus dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta seperti apa? Silakan Mas Pras. Ya, tentu program multi-years menjadi satu keniscayaan karena ada beberapa belanja yang sifatnya memang investasi dan dikerjakan beberapa tahun. Nah, karena ada pemotongan anggaran, kemarin kami melakukan reposturing terhadap alokasi. Pembangunan gedung yang tidak terlalu mendesak, kami geser pelaksanaan di tahun berikutnya, mungkin di 2027. Nah, tahun depan kami punya beberapa proyek yang mempercepat penyediaan layanan ke publik, utamanya adalah rumah sakit. Jadi tahun depan kami akan memulai membangun 2 rumah sakit berstandar internasional atau tipe A sebagai upaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta dengan peralatan terbaik dan tenaga medis terbaik. Satu nanti ada di Cakung yang kemarin sudah groundbreaking, lalu Sumber Waras di Jalan Kiai Tapa itu juga sudah dimulai penyiapan dokumentasinya dan kami sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, bahkan juga sudah dengan Kemenko Perekonomian untuk dijadikan proyek strategis nasional, Mbak Dina. Nah, itu yang besar di awal tahun depan akan dilakukan. Selebihnya proyek multi-years yang dilakukan tentu di transportasi. Kami melanjutkan proyek MRT tadi untuk membangun konektivitas, maka kita fokus pada penyelesaian fase 2 untuk jalur Monas dan nanti ke kota, lalu East West juga akan dimulai secara paralel untuk pengadaan tanah dan sebagainya. Itu butuh dukungan besar, maka kemarin kami sudah berkomunikasi ke pusat untuk bisa mendapatkan dukungan pembiayaan juga. Lalu yang berikutnya adalah penyediaan air. Ini juga proyek multi-years. Mulai dari pengelolaan air limbah atau sewerage. Kita sudah mulai ada 2, proyek pusat dan proyeknya Jakarta. Di Pluit tahun depan akan selesai dan itu bisa memberi air bersih untuk 1 juta orang. Sekarang juga kita mulai KPBU, proses visibility study dengan investor dari Korea untuk memastikan pengolahan limbah itu bisa mencakup seluruh wilayah di Jakarta karena ini akan menjadi bahan baku air bersih selain PAM sendiri. Nah, apa yang kami lakukan? Kami melakukan beberapa langkah terobosan. Satu, tadi memilih proyek-proyek prioritas. Kedua, menyusun timeline-nya, berapa tahun. Karena anggaran cukup terbatas, maka kami perpanjang penyelesaiannya untuk yang proyek tidak terlalu mendesak. Tapi yang mendesak, kita upayakan tempat waktu 2-3 tahun bisa diselesaikan. Lalu pembiayaannya. Kalau APBD murni, tentu akan berat. Maka tadi kami minta dukungan ke pusat, sekaligus membackup itu dengan pinjaman dan lain-lain, termasuk mengundang swasta untuk berpartisipasi dalam bentuk KPBU, Public Private Partnership. Lalu yang program prioritas seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kita mau fokus kepada infrastruktur fisik tapi yang sifatnya langsung berdampak, seperti tadi transportasi, lalu taman, aktivasi sentra ekonomi baru, lalu yang kedua yang terkait dengan warga. Itu yang mau kita perkuat investasinya. Apa itu? Program perlindungan sosial, Mbak. Ini prioritas. Karena tanpa perlindungan sosial yang kuat, warga juga dalam posisi yang rentan. Betul. Yang sedang kita kaji adalah bagaimana fenomena gig ekonomi itu bisa kita capture dan didudukkan dalam satu skema dukungan yang tepat. Contohnya driver ojol. Betul. Karena mereka itu mitra, bukan karyawan, kan berbeda ini skemanya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan dukungan? Itu sedang kita desain. Lalu untuk pekerja informal lainnya, maka
tadi Pak Gub sampaikan, job fair, job festival, itu kita rancang bukan sekedar untuk menyediakan lapangan pekerjaan, tapi untuk upskilling. Kami mengidentifikasi di Jakarta ternyata lulusan SMK malah yang paling banyak menganggur. Kenapa? Ada mismatch antara jurusan yang ada dengan kebutuhan di dunia kerja, industri. Nah, sekarang kami lakukan upscaling, termasuk modifikasi kurikulumnya supaya menjawab kebutuhan di market. Dan kami juga sudah mendapat permintaan melalui beberapa perwakilan dari negara sahabat untuk mengirimkan tenaga kerja yang skillful dan sekarang sedang coba kami didik. Yang dirancang adalah, ini Pak Wagub yang menghandle, kita ingin membantu membangun platform yang bisa memberikan bantuan pembiayaan lebih awal bagi calon pekerja. Yang selama ini kan tidak punya modal untuk ngurus paspor, visa, untuk masuk balai latihan kerja sampai mereka berangkat ke sana. Nah, kami akan siapkan itu dukungannya, tinggal nanti dikompensasikan dengan income mereka di luar negeri. Itu dukungan-dukungan yang strategik yang coba kami desain saat ini. Lewat program-program prioritas itu tadi. Betul. Kalau dari pemerintah sendiri, dari Pemprov DKI Jakarta, outlook di akhir tahun ini memperkirakan belanja tembus 90 hingga 91,61%. Bagaimana dari pemerintah memastikan bahwa kualitas belanja tetap terjaga, terutama di fase-fase percepatan akhir tahun yang biasanya rawan ketidaktepatan, Mas Pras? Iya, betul Mbak. Jadi di DKI sudah punya e-budgeting dan juga dashboard untuk monitoring proyek-proyek fisik. Kami bisa melihat secara real time progres pelaksanaan pekerjaan. Bagaimana untuk memastikan itu? Kami desain dari awal, inspektorat terlibat dalam peran pengawasan, sehingga memastikan kalau ada deviasi, ada penyimpangan, itu diketahui lebih awal. Lalu kami juga pastikan kualitasnya itu baik. Maka kita juga turun ke lapangan, termasuk dari saat pengadaan barang jasa juga kita kurasi supaya menghasilkan pemenang yang baik, yang terbaik. Itu yang kami lakukan. Nah, kami melihat ternyata spending better tidak cukup. Sekarang harus spending smarter, harus cerdas belanja, apalagi dalam situasi tekanan fiskal seperti sekarang ini. Yang kami lakukan adalah membuat proyeksi atau kalkulasi. Tadi betul kami memproyeksikan sekitar 90% belanja sampai akhir tahun, tapi juga jangan karena target 90% lalu belanja yang ada itu tidak berkualitas. Nah, kami kemarin sudah kumpulkan pejabat pembuat komitmen yang strategis, yang besar-besar, kita berikan pengarahan, kita berikan dukungan dan penguatan, termasuk kita awasi. Kalau ada penyimpangan, nanti urusannya dengan aparat penegak hukum, nanti dengan urusan tipikor, maka kita dampingi lebih awal untuk memastikan itu. Dan kami selalu libatkan reviewer dari BPKP untuk melihat dan mengecek apakah proyek tahun berjalan itu proper atau ada penyimpangan. Sehingga kami bisa tahu lebih awal. Termasuk saat ini dengan dashboard yang ada, kita pastikan progresnya seperti apa. Yang sering jadi masalah adalah pembayaran itu tidak berdasarkan progres fisik di lapangan. Kadang-kadang mendahului. Sehingga di akhir ketika pekerjaan belum selesai, uang sudah dibayarkan semuanya. Ini yang kita jaga. Maka kemarin kita libatkan perusahaan pengawas, konsultan pengawas untuk membantu kami memastikan kesesuaian antara progres pekerjaan, kualitas pekerjaan, dan juga delivery-nya. Di sesi belanja yang lain, kami juga melakukan beberapa efisiensi. Tahun depan itu kami bisa efisien 15 triliun karena dipotong itu ternyata bisa. Tahun ini pun di tahun berjalan Pak Pram juga dan Bang Dul mampu mendorong efisiensi sehingga dari anggaran atau alokasi yang tidak terlampau penting itu kita kumpulkan dalam anggaran belanja tidak terduga yang akan menjadi backup kalau ada yang darurat dan mendesak. Nah, contohnya misalnya pemadam kebakaran, ternyata butuh alokasi tambahan, kita bisa ambilkan dari sana. Sekarang banjir, kita butuh cepat ada dari sana. Dan yang akan dilakukan Pak Pram dan Bang Dul misalnya, normalisasi kali atau sungai. Itu juga bisa dari penghematan-penghematan seperti ini. Harapannya dengan menajamkan fokus kepada beberapa sektor yang
langsung dibutuhkan masyarakat tadi, kita bisa lebih akuntabel membelanjakan uang pajak tadi, Mbak. Oke, baik. Dengan kinerja APBD yang bisa kita katakan on track, apa pelajaran dan kebijakan atau tata kelola fiskal yang ingin dibawa ke perencanaan tahun 2026, Mas Pras? Ya, yang pertama memang soal komitmen. Pak Gub kan dari awal dan terus mengulang, menegaskan beliau sudah selesai dengan dirinya, datang ke Jakarta tidak untuk mencari keuntungan atau kepentingan, tapi ingin bekerja, dan selalu menekankan tidak ada yang namanya proyek yang saya dorong. Ternyata itu amat berdampak dan sangat positif karena teman-teman di dinas, di satuan kerja bisa bekerja lebih nyaman karena ada kepastian. Betul. Dan cukup menjaga integritas, ini bisa diselesaikan. Nah, dengan cara itu kami lalu bisa lebih mudah sebenarnya merancang, menerima usulan-usulan, mereview, dan nanti akan dijadikan program di tahun depan. Cara kerjanya seperti apa? Sebagai contoh, tadi pelibatan instansi eksternal. Pak Gub sudah dengan BPK, datang ke KPK, ke Kejaksaan, ke BPKP, kita berkoordinasi untuk mendapat dukungan dari awal. Saat perencanaan sudah proper. Di pelaksanaan bagaimana? Inspektorat dengan Korsub KPK itu daily bahkan weekly melakukan review, assessment atas proyek di tahun berjalan. Lalu yang berikutnya adalah menangkap aspirasi publik. Kadang-kadang fokus itu bisa bergeser ya Mbak Dina ya. Di tengah jalan ternyata seperti sekarang ada kebutuhan untuk modifikasi cuaca. Karena seperti ini, termasuk pemangkasan pohon-pohon. Nah, hal seperti ini mesti responsif, tidak bisa menunda. Maka kita mencadangkan biaya untuk yang darurat mendesak tadi, harapannya ini bisa menjadi buffer kalau ada kebutuhan masyarakat yang harus direspon segera. Termasuk kemarin kan ada kerusuhan ya di Jakarta ya. Betul. Kita bisa melakukan cepat. Nah, dari situ kita belajar. Ternyata merencanakan, merancang lebih matang itu menguntungkan. Dalam beberapa lebih efisien. Dan kami optimis di tahun depan bisa melewati itu dengan baik. Justru karena kami punya pelajaran yang berharga di tahun 2025 ini. Kira-kira begitu. Sebenarnya juga masih dikatakan bisa menjadi tahun transisi, tapi nampaknya memang kalau dari kinerja dari APBD sendiri sudah cukup optimal. Terima kasih kepada Bapak Justinus Prastowo, Wakil Koordinator Staf Sus Gubernur DKI Jakarta sudah berbagi perspektif bersama kami di CNBC Indonesia, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Sekali lagi terima kasih. Sehat dan sukses terus untuk Mas Pras, sukses terus untuk Pemprov DKI Jakarta. Pemirsa, perkembangan hari ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta terus melaju dengan arah yang jelas, kebijakan konsisten, dan juga program pembangunan yang semakin terasa manfaatnya di level masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, DKI Jakarta punya momentum yang besar untuk tumbuh lebih baik dan menghadirkan layanan publik yang juga semakin berkualitas. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Special Reports Kinerja APBD DKI Jakarta periode Oktober 2025. Saya Dina Gurning pamit undur diri, sampai jumpa.